Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali di ibadah Fresh Youth siang hari ini. Kita percaya kalau ibadah kita siang hari ini datangnya dari pertolongan kita, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita mau memasuki ibadah ini lebih lanjut teman-teman, kita mau pujikan satu buah pujian, Mengenalmu. Siang ini kita mau belajar buat kita mengenal Tuhan secara lebih dalam teman-teman. Mari kita pujikan Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya, teman-teman, tema kita siang hari ini adalah hidupku biasa saja. Mengingat tentang tema ini teman-teman, selama kita hidup pasti kita kayak ngerasa, wow, kok gini-gini aja ya hidupku, kok kayaknya kurang berwarna gitu ya hidup kita teman-teman.
khususnya dari aku sendiri sih kayak ngerasa kok kayaknya bangun tidur, kerja, pulang, terus kayak nggak ada kegiatan-kegiatan lain gitu loh teman-teman. Sebenarnya kita siang hari ini mau belajar tentang mengupgrade diri kita. Kayak dengan kita biasa aja itu sebenarnya di luar itu teman-teman. Tuhan itu lagi ngasih kita challenge itu. Kayak challenge dalam kehidupan supaya hidup kita itu jadi nggak biasa aja. Seringkali kita hidup itu kayak udah gini aja gitu. Tapi siang ini kita mau belajar tentang Tuhan itu ada di sekitar kehidupan kita teman-teman, dengan cara-cara yang nggak kita ngerti, dengan cara-cara yang kita nggak ngerti, yang nggak kita duga juga teman-teman. Seberapa sering sih kita hidup kayak selalu mengandalkan kekuatan diri kita? Bisa juga kita hidup itu kayak kelihatan biasa aja karena sebenarnya selama ini kita itu hidup bukan tentang Tuhan, tapi tentang diri kita. Tentang diri kita nggak mau ngelihat sebenarnya Tuhan itu berkarya nggak sih dalam kehidupan kita, kayak gitu. Siang ini kita benar-benar mau belajar teman-teman untuk kita mau mengupgrade diri, khususnya kita juga mau menggunakan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh kita ragu dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya seluruh kehidupan kita itu sudah ada yang ngatur teman-teman, dengan cara yang gak pernah disangka-sangka sebelumnya. Kita mau merenungi itu. Saya ajak teman-teman merenungi seberapa bodohnya kita sebagai manusia yang seringkali melupakan kekuatan Tuhan di kehidupan kita. Saya ajak teman-teman untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk kami beribadah. Ampuni kami Tuhan ketika di dalam kehidupan kami banyak sekali melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami mengecewakan, seringkali kami lalai dengan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Seringkali kami menggunakan kekuatan kami sendiri untuk kami hidup. Kami lupa tentang Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami melakukan hal itu. Tapi kami mau Engkau ajar Tuhan. Engkau mau ajarkan kami untuk kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau mau pakai kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian teman-teman, Yesus kekuatan. Karena emang benar-benar Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang bisa mendorong kita untuk kita mengupgrade diri kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku.
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Ayat berita anugerah kita siang hari ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman teman-teman, kita mau pujikan satu buah pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita mau menyiapkan diri kita ya Tuhan, ya teman-teman, buat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu pada kami semua. Dan kiranya ya Tuhan, melalui Minggu Advent kali ini, Tuhan sungguh-sungguh membuat hidup kami tidak hanya menjadi biasa-biasa saja, tetapi menjadi lebih luar biasa karena penyertaan-Mu. Dan biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini bisa menjadi kekuatan dan juga bisa kami lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu bagian dari Alkitab kita. Kita akan bersama-sama melihat juga sisi kehidupan kita yang biasanya sering kita katakan hidup kita ini biasa-biasa aja gitu. Nah, seringkali kan kalau kita ngobrol atau kita bertemu dengan seseorang, kita tanya, "Apa kabarmu?" Jawabannya ya biasa, begitu aja gitu ya. Dan seringkali juga itu yang menjadi
kecemasan buat kita. Kenapa saya bilang ini menjadi kecemasan? Karena biasa itu bisa berarti dua hal. Yang pertama, biasa bisa berarti ya memang hidup kita biasa saja. Atau yang kedua, sebetulnya kita sedang mengkhawatirkan sesuatu sehingga akhirnya kita memilih untuk hidup kita biasa-biasa saja. Layaknya sebuah handphone, kalau kita punya handphone teman-teman, handphone kita mungkin ada yang mahal, ada yang murah, dan kita bisa bilang kepada semua orang bahwa handphone yang kita miliki biasa saja. Tetapi apa yang membuat handphone kita menjadi spesial? Karena di dalam fitur handphone ini biasanya pabrikannya sering memberikan update dan upgrade. Nah, update dan upgrade inilah yang membuat handphone kita bisa bekerja dengan lebih luar biasa. Mungkin kalau kita tidak update handphone kita dengan sistem yang terbaru, mungkin dia tetap bisa bekerja seperti biasa. Tetapi ketika kita mengupdate-nya, ia menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Ada fitur-fitur baru yang menarik yang bisa kita gunakan. Ada fitur yang juga lebih memudahkan kita untuk bisa menggunakan handphone kita dan dia namanya benar-benar jadi smartphone, bisa menolong kehidupan kita. Mungkin dari luar handphone kita bisa dibilang biasa saja, tetapi ketika kita sering mengupdate-nya, maka kita bisa bilang bahwa handphone kita ternyata bisa menolong banyak pekerjaan atau aktivitas kita. Nah, teman-teman, begitu juga dengan cara kita sebetulnya mengukur kehidupan kita yang kita sering bilang biasa saja. Yang pertama, cara mengukurnya adalah gimana biasanya kita merespons kegagalan yang biasa kita terima dalam kehidupan kita. Kita sering menghadapi masalah, kita sering menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan bagaimana respons kita yang paling sering kita lakukan. Misalnya, suatu kali teman-teman di dalam kesempatan bekerja, teman-teman sebetulnya punya kesempatan untuk promosi atau naik jabatan. Tetapi karena terlalu sering membicarakan urusan orang lain, akhirnya kesempatan itu lewat begitu saja. Atau juga misalnya teman-teman yang sedang berkuliah. Mungkin teman-teman ketika setiap mendapat tugas, kita tidak sungguh-sungguh mengerjakannya dengan baik. Sehingga akhirnya tugas kita lewat begitu aja. Kita malas melakukannya dan kita kehilangan kesempatan untuk mendapat nilai yang baik. Atau misalnya juga dalam pelayanan, kita seringkali ditawarkan untuk melakukan ini dan itu, tetapi mungkin kita sering memilih untuk melakukan apa yang kita bisa saja. Sehingga akhirnya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkembang menjadi tersia-siakan. Dan itulah salah satu respons kita ketika kita menghadapi sebuah masalah atau kegagalan. Tetapi ada cara mengukur yang kedua, yaitu cari cara yang lebih baik. Supaya apa? Supaya kehidupan kita juga semakin hari semakin lebih baik. Kita betul-betul bisa menikmati kehidupan kita dan proses di dalamnya. Teman-teman jangan lupa bahwa kehidupan ini adalah bisa jadi memang kehidupan yang biasa. Tetapi bukan berarti memang hidup kita hanya harus biasa saja. Tetapi kita harus punya semangat untuk bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Sehingga tiap kali kalau misal ditanya apa kabar, teman-teman berkata luar biasa. Dan luar biasa itu betul-betul ada di dalam hati kita karena kita sedang mengupayakan sesuatu. Satu tokoh di dalam Alkitab kita ada namanya Yohanes Pembaptis. Saya menyebutnya Yohanes Pembaptis ini adalah orang biasa yang punya cerita hidup luar biasa. Kenapa saya katakan dia punya cerita hidup yang luar biasa? Yohanes Pembaptis lahir dari keluarga Zakaria dan Elisabet yang menantikan sekian lama untuk kelahiran seorang anak. Dan ketika diberi kabar oleh malaikat bahwa Elisabet mengandung, maka tugasnya langsung ketahuan. Anaknya Yohanes Pembaptis punya tugas untuk membuka jalan bagi Yesus Kristus. Mungkin proses ini, proses kelahirannya seperti orang pada biasanya, pada umumnya. Tetapi dia ternyata punya cerita yang luar biasa. Bahkan ketika dia lahir, seharusnya dalam kebiasaan tradisi pada saat itu, kalau bapaknya namanya Zakaria, maka setidaknya ada unsur nama Zakaria di dalam namanya Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak, kita bisa membacanya di Lukas pasal 1 bahwa Yohanes Pembaptis ini diberi nama Yohanes dan tidak ada unsur Zakaria karena Tuhanlah yang memerintahkannya.
Maka itu respons orang-orang di sekitar pada saat itu Lukas pasal 1 ayat 66, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ada satu kalimat yang harus kita perhatikan teman-teman dalam bacaan ini. Menjadi apakah anak ini nanti? Mungkin dalam bahasa kita sehari-hari, ini anak bakal jadi apa ya? Nah, kalau teman-teman kita mendapatkan pertanyaan itu untuk kita, mungkin itu bisa menjadi sebuah serangan ke dalam hati kita. Loh, aku baru lahir, aku baru mau melakukan sesuatu, aku baru bisa lulus kuliah, aku baru mulai bekerja, kok aku langsung ditanya, aku akan jadi apa? Dan seolah-olah pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang pesimis. Tetapi tidak teman-teman, di dalam Tuhan, maka dia bisa berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Jadi seperti yang diinginkan Allah. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa hidup orang tuanya Yohanes Pembaptis inilah hidup yang dikatakan hidup urip manut. Ya. Mereka sungguh-sungguh betul-betul ikut apa yang Tuhan inginkan. Mereka betul-betul mengikuti, nurut penuh, patuh, hormat, tunduk pada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Maka itu setiap orang yang betul-betul mau menyerahkan kehidupannya ke dalam Tuhan, maka hidupnya akan betul-betul juga dituntun oleh Tuhan. Dan dari situlah orang mungkin bisa lihat hidup kita biasa saja. Tetapi apa yang luar biasa, poin pertama, yang luar biasa adalah ketika kita betul-betul bisa menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Buat orang lain, hidup ini adalah kesulitan. Tetapi di dalam Tuhan, buat kita, hidup adalah sebuah tantangan. Teman-teman, mungkin kita akan bertemu dengan banyak hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Mungkin juga sekarang bagi kita yang sedang mendengarkan firman ini, sedang merasa bahwa kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin di dalam hidup bersama dengan keluarga, kita juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga kita. Mungkin komunikasi kita yang tidak lancar dengan orang tua, dengan kakak atau dengan adik. Mungkin juga di dalam pekerjaan yang saat ini tengah kita tekuni. Rasanya terlalu banyak tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Dan juga ketika kita merasa bahwa ketika dalam pelayanan kok rasanya begitu-begitu saja. Atau kita mulai merasa jenuh, merasa bosan dengan apa yang terjadi pada situasi sekarang ini. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan hidup adalah tantangan. Kita melihat teman-teman bahwa dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita sama-sama belajar untuk terus semangat, untuk terus berkembang dan untuk terus tidak pernah menyerah. Kita melihat kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia hidup dari sebuah keluarga yang penuh dengan tantangan. Ada begitu banyak cara yang Tuhan hadirkan juga untuk menghibur dan menguatkan keluarga ini. Dan Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh menjadi berkat buat banyak orang. Dia bukan hanya membuka jalan untuk Yesus Kristus nantinya melakukan pelayanannya di dunia, tetapi dia juga sungguh-sungguh menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau Yesus pada saat itu tidak dibaptis, maka pencurahan Roh Kudus yang menjadi momen dalam pembaptisan itu juga tidak terjadi. Maka dari itu teman-teman, kehidupan Yohanes Pembaptis mungkin dilihat orang lain biasa saja atau mungkin aneh. Tetapi di dalam Tuhan semuanya bisa menjadi luar biasa. Maka itu kita harus bisa melihat dan memahami cara Tuhan bekerja lewat hidup kita. Lukas pasal 1 ayat 77 sampai 79 mengatakan, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Teman-teman, firman ini juga mengingatkan kepada kita. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Zakaria adalah seorang imam yang punya tugas untuk menyampaikan kabar baik. Dia bernubuat bahwa dalam kehidupan manusia
semua hal kalau kita menyerahkan sungguh-sungguh kehidupan kita, semua yang baik ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang sebetulnya Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yang sering kita bilang kita biasa-biasa aja, ternyata Tuhan memberikan yang tidak biasa dan luar biasa. Dia memberi pengertian, Dia memberi rahmat, Dia memberi belas kasihan, Dia menyinari di dalam kegelapan. Dia juga sungguh-sungguh mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi teman-teman, buat kita yang selama ini merasa hidup tanpa arah, yang merasa bahwa sedang kehilangan arahan dari Tuhan, yang sedang merasa jauh dari Tuhan, ingatlah Dia tidak pernah lelah untuk memberimu pengertian, rahmat, belas kasihan, menyinarimu dalam setiap kegelapan hidupmu, dan yang paling penting Dia betul-betul mengarahkan kakimu untuk terus ada dalam jalan damai sejahtera. Bayangkan ya, kalau kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu berarti kita punya hati yang tenang. Kita punya hati yang bisa menikmati setiap perjalanan kehidupan kita. Sekalipun hidup kita susah, tapi kita juga selalu percaya bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia mengarahkan kaki kita kemanapun kita akan pergi. Dia sungguh-sungguh betul-betul ada dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bertanya, Tuhan kok pekerjaanku makin hari makin sulit? Tuhan kok pelajaranku di perkuliahan, tugas-tugasku, teman-teman sekelompokku makin susah diajak buat kerjasama? Tuhan kok pelayanan makin aneh ya? Kok makin tidak membawa sukacita? Percayalah teman-teman, setiap kali kita semua sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita, Dia akan juga membuka jalan untuk kita. Dia mengarahkan kaki kita. Maka itu teman-teman, sebetulnya susah itu tanda lagi berproses. Ini menjadi penting buat kita teman-teman. Seringkali kita menghindari yang susah-susah. Tetapi ternyata kehidupan ini menuntun kita untuk menghadapi setiap situasi yang susah. Percayalah, hidup ini seperti level up. Kalau teman-teman berhasil menghadapi satu kesusahan, pasti teman-teman ketika menghadapi kesusahan yang sama sudah tahu gimana cara menghadapinya. Dan ketika menghadapi masalah yang baru, kesusahan atau kesulitan yang baru, maka teman-teman juga akan betul-betul bisa hidup untuk terus mengarahkan hidup ini pada Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah proses yang diberikan oleh Tuhan. Hidupmu akan menjadi luar biasa. Engkau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Engkau tahu juga apa yang baik yang harus engkau lakukan di dalam keseharianmu. Kita semua paham bahwa Tuhan betul-betul menyertai kehidupan kita. Dia betul-betul hadir di dalam hati kita. Dia menuntun langkah kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita bisa connect, sinkron, penuh bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di akhir bacaan ini, Lukas pasal 1 ayat 80 mengatakan, Dia makin besar dan makin kuat rohnya. Karena setiap pengalaman hidup yang sudah dialami oleh Zakaria, oleh Elisabet, oleh Yohanes Pembaptis sejak kecil membuat mereka menjadi orang-orang yang tangguh, membuat mereka menjadi keluarga yang kuat dan siap menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Saat ini teman-teman, biarkanlah dirimu dibimbing oleh Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Dia. Kita sungguh-sungguh bisa menikmati apa yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis disiapkan Allah untuk menjalani kehidupan. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kita disiapkan Allah untuk menjalani kehidupan ini. Ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang mungkin akan datang dalam hidup kita. Tetapi percayalah itu semua menjadi tanda dan cara untuk berproses. Supaya hidup kita tidak lagi biasa-biasa saja. Tetapi kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat dan semakin disertai oleh Tuhan. Hari ini teman-teman kita bersama-sama untuk belajar satu hal. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Kita seringkali mengatakan hidup kita biasa-biasa saja, tetapi di dalam Tuhan
hidup kita adalah hidup yang luar biasa. Marilah kita berproses bersama. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Di masa-masa kami menjalani persiapan Natal pada saat ini, Engkau menguatkan kami untuk kami selalu mengingat bahwa ada berbagai situasi kehidupan saat ini yang membuat kami terus dimampukan untuk berproses. Kami dimampukan untuk selalu menikmati setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa menjalani kehidupan kami mengurangi kebiasaan kami untuk mengeluh, kebiasaan kami untuk menjelek-jelekan pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau selalu menyertai kami di dalam hati kami. Ya Tuhan, tantangan itu juga bisa datang dalam banyak hal. Dia bisa datang lewat pekerjaan, lewat pendidikan yang saat ini kami hadapi. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga selalu menyertai kami. Pimpin kami semua ya Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan kita pada siang hari ini terambil dari Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjamu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Persembahan kita siang hari ini bisa ditransfer ya teman-teman melalui yang ada di layar nanti, teman-teman boleh scan juga barcode-nya. Kita mau pujikan satu buah pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami masih boleh memberikan persembahan ya Tuhan pada siang hari ini. Engkau mau sertai setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Engkau mau sertai mereka supaya mereka boleh bijak dalam mengelolanya dan bisa untuk kebutuhan gerejamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, udah mau berakhir kebaktian kita siang hari ini. Kita mau pujikan satu buah pujian, Hatiku Percaya. Karena emang benar-benar kita mau percaya ya, teman-teman. Kalau misalnya hidup kita, langkah kehidupan kita itu benar-benar diatur semua oleh Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.